secara sukses luar biasa. Penerimaan diri apa adanya adalah modal awal untuk sukses. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Satu pendahuluan. Ingatkah Anda ketika remaja berkaca di depan cermin, mengomentari diri sendiri dengan nada tidak puas? Setiap lekuk wajah, bentuk mata, ukuran hidung, bibir, jerawat di pipi, rasanya semuanya mengecewakan. Dan hari itu, setelah selesai berkaca, rasanya kaki terasa berat untuk melangkah karena merasa tidak percaya diri atau pede dengan kondisi fisik yang dimiliki saat itu. Tidak bisa menerima kondisi diri seperti itu. Kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa saya tidak sepandai kakak saya? Mengapa saya tidak sekaya teman saya? Dan sebagainya. Umumnya orang-orang cenderung melihat dirinya sebagai orang yang kurang beruntung. Sedangkan orang lain berada dalam pihak yang sangat beruntung, bernasib baik, sukses, bahagia, dan sebagainya. Lalu mulailah mengandai-andai, andai saya sesukses dia, andai saya sekaya dia, andai saya sepintar dia, andai saya sehebat dia, dan sebagainya. Betapa bahagianya saya kalau bisa begitu. Keasyikan membanding-bandingkan diri dengan orang membuat kita jadi lupa melihat diri kita sendiri. Bahkan kita takut memandang diri kita sendiri, takut melihat hal-hal dalam diri kita sendiri. Akibatnya yang kita lihat adalah orang lain dan bukan diri kita sendiri. Dan lebih lagi, orang yang kita jadikan pembanding tidak merasa punya kelebihan. Kalau kita membanding-bandingkan diri kita seperti itu dengan orang lain, apakah mungkin kita akan menyukai diri kita sendiri? Perilaku seperti ini jelas memperlihatkan sikap tidak realistis dalam memandang dan memahami diri sendiri, yang mengakibatkan kegagalan besar dalam menerima dan berdamai dengan diri sendiri, atau dalam bahasa Arabia disebut dengan bersifat qanaah. Perhatikan hadis di bawah ini dari riwayat Tabrani an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil qanaah fa innal qanaah malun la yanfadu." Artinya dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tetapilah sifat qanaah ialah menerima apa adanya. Sesungguhnya qanaah merupakan harta yang tidak akan habis." Setiap manusia dikaruniai anugerah kelebihan-kelebihan tertentu yang spesifik, tapi yang semua orang bisa memiliki adalah kejujuran, keberanian, ketekunan, kemurahan hati, dan kerendahan hati, serta solidaritas. Hal tersebut tidak lahir dengan sendirinya, namun dari kita sendiri yang mau mengembangkan kelebihan-kelebihan tersebut. Kalau kita memiliki kemauan untuk mengembangkan diri kita, maka kita akan bersyukur, senang, dan bangga menerima diri kita sendiri. Romawi 2, pembahasan. A. Pengertian menerima diri atau self-acceptance. Penerimaan diri adalah di mana kita menerima segala kelemahan dan kelebihan kita, atau menerima segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Menerima segala hal yang terjadi dalam kehidupan dan diri kita, sehingga sikap kita memandang diri sendiri sebagaimana adanya dan memperlakukan diri kita secara baik, disertai rasa syukur, senang, dan bangga sambil terus mengusahakan kemajuan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, satu, dari mana munculnya sikap menerima diri itu? Yang kedua, mengapa kita harus menerima? Dan yang ketiga, sampai seberapa jauh seseorang harus menerima? Menerima diri sendiri memerlukan kesadaran dan kemauan melihat fakta-fakta atau kenyataan yang ada pada diri kita, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, menyangkut berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada. Menerimanya secara total tanpa adanya kekecewaan. Pernyataan ini bukan berarti sikap menerima diri apa adanya tanpa kemauan untuk melakukan perubahan atau perbaikan, yaitu pasif dan pasrah menerima nasib tanpa adanya ikhtiar. Yang dimaksud adalah menerima diri harus dianggap sebagai satu prakondisi menuju perubahan demi kebaikan lebih lanjut yang berangkat dari potensi yang telah ada pada diri kita masing-masing. Penerimaan dapat digunakan di banyak aspek, seperti penerimaan akan diri, kenyataan hidup, keluarga, dan sebagainya. Akan tetapi hal yang paling mendasar dari semua itu adalah penerimaan kita akan diri kita sendiri, karena hal tersebut sangat mempengaruhi penerimaan kita dalam kehidupan di segala aspek-aspek lainnya. Dengan adanya penerimaan diri, kita dapat melakukan perubahan di dalam diri kita dan kehidupan kita.
Bagaimana kita dapat mengubah sesuatu jika kita masih menyangkal bahwa hal tersebut ada dan pernah terjadi? Kemudian, apa yang membuat kita sulit untuk menerima diri kita? Mungkin saat ini kita masih sering mencela atau mengkritik diri sendiri dengan nada tidak puas. Setiap pekerjaan rasanya tidak ada yang bagus, tidak ada yang baik. Akhirnya, penilaian terhadap diri sendiri menjadi buruk. Penerimaan diri sendiri pun menjadi negatif. Ujung-ujungnya kita juga sering mencela atau mengkritik orang lain. Memberikan penghargaan pada orang lain menjadi hal yang mahal untuk diucapkan. Mengapa seseorang sulit menerima diri sendiri? Tidak pernah puas dengan apa yang diperoleh dan dimilikinya? Tidak pernah menghargai usahanya sendiri, bahkan usaha orang lain. Bahkan kemungkinan yang menyebabkan seseorang sulit untuk menerima diri sendiri, barangkali kita berasal dari keluarga di mana orang tua lebih sering mengkritik anak-anaknya ketimbang memujinya. Kita tumbuh menjadi orang yang tidak terbiasa untuk cepat puas, selalu merasa kurang dan akhirnya sulit untuk menerima diri sendiri bila ada kekurangan di dalam dirinya. Bagaimanapun kondisi kita di masa lalu, saat ini sebagai seorang yang ingin maju dan berkembang, kita diharapkan dan dituntut dapat menerima diri sendiri. Selanjutnya, penerimaan diri dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut. Ada beberapa faktor. Ada 4 faktor dalam hal ini. Yang pertama adalah pengharapan atau expectation. Yang kedua, budaya di dalam keluarga. Yang ketiga adalah rasa sakit atau pain. Yang keempat, ketidakseimbangan antara hati dan pikiran. Mari kita jabarkan. Yang pertama adalah pengharapan atau expectation. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah pengharapan atau expectation. Seringkali orang yang kita harapkan terhadap diri kita berbeda dengan kenyataan. Timbullah kekecewaan. Hal ini mempersulit untuk berpikiran dan melihat masalah secara jernih. Dan semakin tinggi harapan kita akan sesuatu, akan semakin rendah tingkat penerimaan terhadap diri kita sendiri. Maka expectation ini haruslah menjadi sesuatu yang memotivasi terhadap diri kita dan memang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah budaya di dalam keluarga. Hal ini mempengaruhi karena lingkungan yang pertama kali anak kecil ketahui adalah keluarga, yang dimana di dalam keluarga diajarkan banyak hal atau value atau nilai moral, prinsip dan lain-lain. Terkadang apa yang diajarkan kepada anak-anak berbeda dengan apa yang dilihat anak di luar, dan hal ini menyebabkan kebingungan yang semakin lama akan menjadi dan menimbulkan konflik pada diri anak itu sendiri. Tidak dipungkiri bahwa di dalam tiap-tiap keluarga memiliki budaya yang berbeda-beda. Tidak menutup kemungkinan satu sama lainnya salah membandingkan. Jika tidak adanya informasi dan penjelasan yang jelas, akan menjadi sulitlah penerimaan itu sendiri. Maka kita dalam budaya keluarga supaya memahami antara perbedaan kebiasaan keluarga, sehingga memberikan kita informasi bahwa kebiasaan yang berbeda-beda itu adalah sesuatu yang harus kita ambil kebaikan-kebaikannya, kebiasaan baiknya, manfaatnya. Yang ketiga adalah rasa sakit atau pain. Rasa sakit yang dirasakan karena hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan seseorang, pengaruh karena adanya pengalaman rasa sakit tersebut dan yang disimpan dalam diri akan mempengaruhi pola pikir orang tersebut. Rasa sakit tersebut akan menciptakan suatu mekanisme diri dalam menerima terhadap diri sendiri. Yang keempat adalah ketidakseimbangan antara hati dan pikiran. Seringkali kita lebih menggunakan hati kita daripada pikiran kita. Begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk menerima diperlukan keseimbangan antara hati dan juga pikiran. Keempat faktor di atas sangat mempengaruhi, disebabkan karena tiap-tiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan mendasar, nilai-nilai, prinsip, dan budaya yang berbeda-beda. Kita perlu sekali untuk menyadari akan hal tersebut pada tahap awalnya. Penerimaan diri yang sehat itu seperti apa? Kita perlu sehat dengan diri sendiri. Orang yang sehat mental adalah orang yang mau menerima kondisi dirinya sendiri apa adanya, dan orang tersebut senang dan bahagia dengan dirinya sendiri. Orang yang dapat menerima diri sendiri biasanya adalah orang yang juga mampu untuk menerima orang lain apa adanya, tidak memaksakan orang lain untuk melakukan yang diminta, menghargai usaha orang lain, bersikap hormat, tidak dikendalikan oleh ambisi yang tidak realistis, tidak terlalu banyak mengeluh, tidak mudah tersinggung, belajar mengendalikan kemarahan dengan benar, tidak terobsesi atau trauma pada keadaan masa lampau, serta tidak menuntut orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya.
Penerimaan diri terbentuk bila ada agreement atau berdamai dengan diri sendiri untuk kita menghargai atau tervalidasi, menerima dan mendukung diri kita pada saat ini, meskipun untuk hal-hal yang ingin kita ubah di dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana untuk memulai dan merawat penerimaan diri? Hal pertama yang perlu adalah kita mengenali diri kita. Setelah itu kita menyadari segala hal yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita. Hal ini dapat terjadi jika kita jujur menerima diri kita dan harus mengakui kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa mencintai dan menghargai diri kita seutuhnya. Hukum universal tentang kepercayaan adalah apa saja yang benar-benar kita percayai dengan penuh perasaan, insya Allah akan menjadi realita. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi tentunya. Qala Allah azza wa jalla, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, falyadhunna bima syaa." Rawahu Ahmad. Artinya, Allah azza wa jalla berfirman, "Aku beserta persangkaan hambaku kepadaku, maka bersangkalah hamba kepadaku dengan apa-apa yang ia kehendaki." Seseorang yang terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri akhirnya akan mempercayai juga, terlepas dari apa yang diyakininya benar atau salah. Jadi, pikiran, saya bisa melakukannya, saya positif, saya sehat, saya sukses, sama kuatnya dengan saya tidak mampu, saya bodoh, saya sakit-sakitan, saya selalu bernasib sial. Memahami dan menerima diri sendiri menjadi amat penting dalam kesuksesan kita. Mempercayai akan anugerah potensi diri yang Allah berikan dalam diri kita akan meningkatkan respek diri dan rasa hormat, dan semakin memperbaiki citra diri kita sendiri. Penerimaan diri akan mendorong tumbuhnya emosi-emosi positif dan menekan emosi-emosi negatif. Jadi, jangan tanggapi siapapun yang mencoba meremehkan diri kita, karena kitalah raja bagi kehidupan yang kita pilih sendiri. Penerimaan diri ini dipengaruhi oleh self-concept, kesadaran kita terhadap keunikan dan seluruh struktur kepribadian kita. Self-image, cara kita memandang diri kita sendiri, dan self-esteem atau harga diri kita. Kesemuanya itu terbentuk dari proses yang sangat panjang yang merupakan hasil dari pengalaman kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Teorinya, orang yang memiliki penerimaan diri yang tinggi, yang percaya dirinya tinggi, akan sangat terbuka dengan orang lain. Ia tidak malu mengaku yang mempunyai banyak kelemahan yang dia miliki tanpa menutupi banyak juga sisi positif di dalam dirinya. Ini bisa terjadi karena orang-orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi akan merasa nyaman dengan dirinya sendiri, bisa menghargai dirinya dan juga bisa menghargai orang lain apa adanya. Hal ini membuat orang lain merasa nyaman untuk terbuka bila bersamanya. Wilayah keterbukaan ini memang sangat krusial dalam membuat pergaulan kita menjadi harmonis dan semakin mendalam. Tidak semua orang bisa membuka diri dengan nyaman kepada orang lain. Ada banyak hal yang membuat seseorang seperti menjaga jarak atau wilayah kepribadiannya tertutup kepada orang lain. Di antaranya adalah pengalaman di masa kecil yang kurang diterima dan dihargai oleh orang atau lingkungannya. Misalnya, bila seorang anak kecil selalu bilang, "Kamu bodoh," oleh orang tuanya, padahal ia sama sekali tidak bodoh, maka kata-kata ini akan membentuk konsep diri negatif bahwa ia adalah orang yang bodoh. Pengalaman masa kecil ini akan terekam kuat dalam memori yang dimiliki oleh sang anak hingga ia dewasa. Meskipun demikian, tidak berarti hal ini tidak dapat diubah. Proses perbaikan pribadi yang terus-menerus akan bisa menghapus konsep diri yang negatif ini, insya Allah. B. Menerima dan penerimaan diri. Sikap menerima muncul dari penerimaan diri yang timbul setelah kita memberikan apresiasi bagi diri kita. Lebih dalam lagi, apresiasi atau penghargaan atas diri tersebut berasal dari kesadaran diri atau konsep diri. Melalui gambar berikut ini akan mengilustrasikan. Dari bawah disebutkan sadar diri atau konsep diri, kemudian naik menjadi penghargaan terhadap diri atau apresiasi diri, kemudian akan naik menjadi penerimaan diri, dan berpuncak pada penerimaan situasi dan kondisi eksternal. Mari kita jabarkan. Sadar diri atau konsep diri merupakan landasan dari penghargaan dan penerimaan. 1. Jika kita tidak memiliki kesadaran atau konsep diri yang sehat,
yaitu masing-masing sikap tersebut di atas memiliki kualitas yang berbanding secara positif dengan sikap yang mendasari sebelumnya atau objek. Maka kita akan menghargai diri kita secara sehat. Karena kita mampu menghargai diri secara sehat, maka kita memiliki penerimaan diri yang sehat, mampu menerima situasi serta kondisi eksternal secara sehat pula. 2. Jika kita memiliki kesadaran atau konsep diri yang tidak sehat atau subjektif, terpengaruh oleh berbagai asumsi dan identitas keliru, maka dapat terjadi kedua kemungkinan. Pertama, kita terlalu tinggi menilai diri sehingga memiliki penerimaan diri yang sempit. Di sini yang terjadi adalah kita sering tidak dapat menerima kondisi diri sehingga selanjutnya kita memiliki toleransi yang rendah terhadap situasi atau kondisi di lingkungan kita. Yang kedua, kita terlalu menganggap rendah diri kita sehingga memiliki penerimaan diri yang terlalu luas. Di sini yang terjadi adalah kita terlalu permisif atau membolehkan terhadap diri sendiri sehingga selanjutnya kita cenderung menyerah terhadap situasi atau kondisi lingkungan eksternal. Dari uraian di atas dapat dijelaskan dengan bagan sebagai berikut. Menjadi dua bagan. Yang pertama adalah ketika kita sudah sadar diri atau konsep diri akan menjadi ke arah kiri dengan unsur yang jelas atau objektif atau jujur. Atau kemudian setelah jujur atau objektif, maka timbullah menghargai diri atau secara jujur dan juga profesional. Kemudian akan timbul penerimaan diri yang profesional dan mudah menerima situasi dan kondisi eksternal secara proporsional. Kemudian apabila kemudian sadar diri ini menjadi subjektif atau tidak jelas, maka yang akan muncul adalah dua hal, yaitu bisa jadi dia menghargai diri terlalu rendah, atau yang kedua adalah menghargai diri terlalu tinggi. Kemudian dia akan timbul kembali menjadi penerimaan diri yang terlalu luas, atau mungkin penerimaan diri yang terlalu sempit. Atau yang ketiga terakhir, bisa menjadi menyerah dalam menerima situasi dan kondisi eksternal, atau sulit menerima situasi dan kondisi eksternal. Artinya bahwa penerimaan dapat berarti berserah diri, tapi bukan berarti menyerah. Disimpulkan bahwa penerimaan dapat berarti berserah diri, tetapi bukan berarti menyerah. Cara menerima diri. Ada orang yang dengan mudah dapat menerima diri sendiri dan ada juga yang agak susah, bahkan tidak berhasil menerima diri sendiri. Lebih-lebih bila mengalami ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap diri sendiri. Menghadapi hal seperti ini perlu difikirkan cara-cara yang memungkinkan kita pada akhirnya dapat berhasil menerima diri sendiri. Berikut ini cara yang dapat menolong menerima diri sendiri. 1. Syukurilah apa yang telah dimiliki. Dengan bersyukur, fokus perhatian bukan pada mengapa kita memiliki kelemahan, melainkan bagaimana mengatasi kelemahan dan mengaktualisasikan atau mewujudkan sebuah kelebihan. Orang yang bersyukur dengan keberadaan dirinya biasanya lebih mudah untuk menerima dirinya sendiri. Ia juga tidak mudah untuk marah, tidak mudah tersinggung, dan mampu berbagi dengan orang lain. Yang kedua, jangan selalu mengkritik diri sendiri. Setiap anak cucu Adam pasti salah, namun kita perlu membicarakan mengapa hal tersebut terjadi. Ketika melakukan kesalahan, berkatalah, aku melakukan kesalahan dan bukan aku sumber kesalahan. Gunakan kacamata paradigma baru. Mulailah untuk memandang diri sendiri secara berbeda. Tidak lagi cepat mengkritik diri sendiri, menilai negatif pada diri sendiri. Beri kesempatan pada diri sendiri bahwa kita layak untuk dihargai. Yang ketiga, terimalah ketika kita diapresiasi oleh orang lain. Bila kita ingin mengapresiasikan perilaku seseorang, jangan berlebihan, harus mengandung unsur kebenaran. Mungkin suatu saat sebuah apresiasi adalah sesuatu yang dalam artian tidak 100% benar, tapi sebuah apresiasi atau penghargaan layaklah kita membuka hati, membuka pikiran, dan membuka keluasan untuk menerima apresiasi dari orang lain. Jangan ditolak, jangan juga langsung dibuang. Jadikan hal itu menjadi sesuatu yang membangkitkan terhadap diri kita, membangkitkan terhadap kepercayaan diri kita, semangat kita. Yang kelima, tanamkan dalam pikiran bahwa insya Allah kita akan berhasil dan bahagia. Tindakan ini akan membantu kita percaya diri. Itu disebut hukum pikiran.
Apapun yang kita pikirkan, insya Allah akan menjadi kenyataan seperti apa yang kita pikirkan. Maka kita perlu untuk menanamkan dalam pikiran bahwa insya Allah kita akan berhasil dan bahagia. Yang keenam, tanamkanlah pikiran positif. Bila ada dialog negatif dalam pikiran, tidak perlu dilawan. Ucapkan saja, terima kasih atas pikiran ini. Terima kasih atas kritikannya. Saya menerima diri saya apa adanya. Dan saya lebih memilih untuk tenang, cool atau dingin, peace atau damai, dan relax. Awalnya mungkin akan terasa aneh. Kalau muncul penolakan kembali, ucapkanlah terima kasih. Saya menerima penolakan ini dan saya memilih untuk tenang. Apapun responnya, kalau masih negatif, ulangi lagi pernyataan-pernyataan penerimaan diri tersebut. Yang ketujuh, lakukan dialog dengan diri sendiri yang lebih memberdayakan. Gunakan kata-kata yang positif pada diri sendiri. Misalnya, ketika Anda diberi tanggung jawab untuk mengerjakan proyek tertentu, katakan pada diri sendiri, insya Allah, saya mampu dan bisa mengerjakan tugas ini dengan baik dan benar. Cara lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermutu seperti bagaimana? Bagaimana saya bisa segera punya bisnis meskipun belum punya waktu? Bagaimana biar bisa begini? Begitu dan lain-lain. Ingat, otak kita selalu mencari jawaban atas sebuah pertanyaan dan ingat bahwa otak bawah sadar kita adalah gudang informasi yang terlengkap pada diri kita. Hindari pertanyaan kenapa, mengapa, karena akan kembali mengungkit dan memicu dialog yang negatif dan tidak memberdayakan. Mungkin tips cara ini kelihatan aneh dan menggelikan, tapi itulah faktanya. Setiap saat kita selalu ngomong sendiri di batin kita. Bahasa Jawanya batin. Tinggal kita yang memilih atau berdialog yang produktif dan memberdayakan, atau dialog yang menjerumuskan, atau the choice is yours, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan the choice is yours. Pilihan itu terserah pada Anda. Yang kedelapan, seyogyanya tetapkan standar atau target yang realistis. Ada kalanya seseorang sulit untuk menerima dirinya sendiri karena pernah gagal untuk meraih target. Perlu dicermati, target atau standar yang ditetapkan itu terkadang tidak realistis, terlalu muluk-muluk sehingga sangat sulit untuk dicapai. Untuk orang-orang yang menaruh penghargaan diri sendiri berdasarkan prestasi semata, hal ini bisa sangat meruntuhkan rasa percaya diri. Hanya tetapkanlah standar atau target yang realistis. Bila tidak tercapai, janganlah merasa terlalu down atau merasa sangat kecewa hingga tidak memberi kesempatan pada diri sendiri untuk mencoba lagi. Yang terbaik adalah menggali potensi dalam diri dengan senantiasa belajar dan meningkatkan kemampuan diri, dan selalu memanfaatkan kesempatan serta peluang yang ada. Indikasi penerimaan diri dan penolakan diri. Menjadi pembahasan kita yang terakhir pada episode kali ini, ada 3 hal indikasi. Yang pertama adalah indikasi penerimaan diri. Indikasi utama dari penerimaan adalah sensasi perasaan yang dialami. Yang pertama adalah percaya diri. Yang kedua, keberhargaan diri. Yang ketiga, merasa berdaya. Yang keempat, merasa nyaman. Yang kelima, merasa puas. Yang ketujuh, merasa sejahtera. Yang kedelapan, merasa bebas atau merdeka. Yang kesembilan, merasa bahagia. Penerimaan merupakan sensasi bebas yang dirasakan. Dalam konteks ini, lawan dari sensasi tersebut adalah terbelenggu atau menjadi korban. Penerimaan ini tercapai ketika kita mengenal secara benar, menghargai dan memahami diri, kemudian telah berupaya sebatas kemampuan kita yang sesungguhnya. Yang kedua, indikasi penolakan diri. Penolakan terhadap diri sendiri bersumber dari kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri yang mengakibatkan seseorang dalam banyak hal menyembunyikan dirinya yang sebenarnya di balik penampilannya. Menolak diri muncul dalam berbagai bentuk perlakuan negatif, seperti 1. Tidak jujur pada diri sendiri. Yang kedua, tidak menerima kenyataan diri. Yang ketiga, menyembunyikan kegagalan. Yang keempat, mencari alasan di luar dirinya atau cari kambing hitam. Yang kelima, melempar kesalahan pada orang lain. Yang keenam, berupaya dengan berbagai cara agar menjadi pusat perhatian. Yang ketujuh, dalam pembawaannya sering mengkritik orang lain dan juga mengkritik diri sendiri. Yang kedelapan, membenci diri sendiri. Yang kesembilan, salah satu ciri orang yang tidak dapat menerima diri sendiri adalah suka marah dan memaksakan terhadap kehendaknya. Berikutnya adalah seberapa jauh kita menerima atau menolak diri kita sendiri. Mari kita periksa terhadap diri kita. Jawab dengan menggunakan ya atau tidak. Coba periksa diri kita, apakah Anda menjawab ya atau tidak dengan menjawab 19 pertanyaan untuk setiap kondisi berikut di bawah ini. Yang pertama, apakah Anda dinilai terlalu sensitif oleh teman-teman Anda atau keluarga?
Yang kedua, apakah Anda termasuk orang yang sangat mudah marah atau naik darah? Yang ketiga, apakah Anda suka berbantah? Yang keempat, apakah Anda suka mengecam? Yang kelima, apakah Anda suka mencela? Yang keenam, apakah Anda tidak toleran terhadap orang lain, terhadap ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka? Yang ketujuh, apakah Anda sulit memberi maaf? Yang kedelapan, apakah Anda cemburu buta? Yang kesembilan, apakah Anda pendengar yang tidak baik? Yang kesepuluh, apakah Anda materialistis secara berlebihan atau takut miskin? Yang kesebelas, apakah Anda sangat terpukau pada titel, gelar, kehormatan, dan pangkat? Yang ke-12, apakah Anda orang yang tidak mau kalah? Yang ke-13, apakah Anda sulit memberi penghargaan atau acknowledgement? Yang ke-14, apakah Anda memiliki sifat mementingkan diri sendiri? Ke-15, apakah Anda takut gagal? Yang ke-16, apakah Anda meragukan kehebatan dari semangat? Ke-17, apakah Anda banyak tergantung dengan orang lain? 18, apakah Anda menguasai orang lain? Yang ke-19, apakah Anda gelisah? Semakin banyak Anda menjawab iya untuk kondisi tersebut, berarti Anda belum memiliki penerimaan diri sendiri yang baik. Kita dapat mengenali diri kita sendiri untuk mengetahui seberapa besar kita menolak diri kita sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas sebagai sebuah renungan. Kesimpulan, jawaban singkat dari 3 pertanyaan ini adalah, dari mana muncul sikap menerima itu? Jawabannya dari kesadaran objektif mengenai jati diri serta apresiasinya. Mengapa kita harus menerima? Agar mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan diri dan lingkungan. Yang ketiga, seberapa jauh seorang harus menerima tergantung dari sensasi perasaan positif yang dialami atau sense of feeling. Dan ingatlah, selalu ada kesempatan untuk orang yang mau merubah terhadap dirinya sendiri. Salam sukses, luar biasa. Sekian dan terima kasih para pendengar ASMR Masaman Professional Radio. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe pada channel ini. Mari kita bangun bersama-sama supaya apa yang kami buat dan kami bawakan bisa memberi manfaat dan barokah, dan juga semoga apa yang kami buat dan kami bawakan bisa memberikan informasi tambahan dan juga sedikit wawasan untuk kita saling berbagi pengetahuan. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe pada channel ini, dan juga aktifkan tombol notifikasinya supaya apabila ada update terbaru dari channel ini, ASMR Masaman Professional Radio bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye bye.